عليهم أجمعين وأن تعبرنا بتقوى ونقلة البلاء بقرائهم إلى يوم الدين أن تنصرنا وتفتح علينا وترزقنا وتأمرنا ولجميع المسلمين يا الله يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وعلمنا ما لا نفع وزدنا علما وعلمنا بالصالحين اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وعلمنا ما لا نفع وزدنا علما وعلمنا بالصالحين اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وعلمنا ما لا نفع وزدنا علما وعلمنا بالصالحين اللهم استر عيب شيئي عني ولا تدرك بركة عينه منهم اللهم استر عيب شيئي عني ولا تدرك بركة عينه منهم اللهم استر عيب شيئي عني ولا تدرك بركة عينه منهم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wa bihamdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillahi ajma'in wa ala alihi wa ashabihimul kiram ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Yang hormati para guru-guru tiang, tokoh agama, tokoh masyarakat, inamatia kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah wa hafizakumullah. Alhamdulillah wa syukurulillah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini mau Ita Malik ngisi malam kita ngadu amal soleh, mengisi antara maghrib isya kita ngadu pegoyan bagus. Karena tidak semua orang dipilih oleh Allah Ta'ala antara maghrib isya mengisinya dengan amal soleh marapai gawi tenang ke ini nih beda-beda. Makanya tanda kita tuh kata Imam Ahmad ibni Atha'illah As-Sakandari, kalau kita pengen tahu sejauh mana Allah kangen kepada kita, melenta nawana kangen nake kondisi Allah Ta'ala ngana kataan diri tengana mun kangen tipa Allah Ta'ala maka Allah bakalan ngangen kita. Aku mau nara dengan dia kangen Allah Ta'ala, dia kangen nasi di sida Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara bukti kita kangen sama Allah Ta'ala, nih kita lakuin apa yang diwajibkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kehadiran kita dicatat oleh Allah Ta'ala sebagai amal ibadah teriring doa. Mudah-mudahan kita diberikan keistiqamahan pada perbaikan dan kebaikan. Amin. Salawat beriring salam kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam.
dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan syafaat beliau di dunia sampai akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Inamat yang jamaah kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah wa hafizakumullah. Insyaallah baca ya Malik bagaimana karak keutamaan si luar biasa gatilengan pogoyan si gawe itu si bilang jelu ini. Nah, jadi kan kita sering nyebut tuh kadang baginda Rasul ngasih tahu kita, oh ada keutamaan yang begini hebat karena keutamaan ini. Nah, maka kita pengen supaya keutamaan ini kita mau kah ndak sampai ketinggalan. Nah, kita mau. Nah, kenapa? Karena keutamaan itu disebut sama baginda Rasul. Nah, untuk kita selaku supaya kita tahu bahwa baginda Rasul memang betul-betul kangen sama kita. Mun baginda Nabi kan keruan ke oleh surga. Mun kita pun tanda tanya kan. Tahu masih kah? Nah, dan semua orang berharap moga-moga masuk surga. Tapi kan kata baginda Rasul tuh, kullu ummati dakhalal jannah illa man aba. Semua umatku bakalan masuk surga kecuali yang kagak mau. Kecuali dia milih nongana baginda Nabi. Ibu katawan sahabat, wa man aba ya Rasulullah, baginda Nabi kana harap apa dengan dia masuk surga, dia milih masuk surga ni kana harap man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba, kata baginda Rasul. Oh ara dengan si taat badaku ngane gawe ini ya bino ya dengan si milih masuk surga. Dakhalal jannah tama surga. Lagu dengan inde melena apa ta? Oh mana ini badak aku yang ini. Aku ni meleng gawe. Nah ini ya dengan dik na meli tama surga. Artinya apa? Udah diberikan kita karcisnya sama baginda Rasul. Guan dengan ini ya bot ni milibit karcis gratis Malik. Nah tapi kadang orang enggak mau ngambil karcis itu. Kadang orang enggak mau bersorogotan baitnya si gratis ini. Padahal nang kadang di dunia berapa gratis lo pudangan culuk no. Nah apalagi surga yang baginda Rasul kasih tahu kita. Nah makanya apa itu? Nih kurang lebih Bapak Ibu tiang kita baca sekali. At-targhibu fi salatil jamaah wa ma jaa fi man kharaja yuridul jamaah fa wajada an-nas qad sallu. Seperti apa kira-kira dalam riwayat dijelaskan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaan salat berjamaah, tentang bagaimana keutamaan orang yang keluar dari rumahnya menuju salat di 5 waktu. Nah, kira-kira apa keutamaan ini kah? Nah, insyaallah kita semua tahu bahwa keutamaan sembahyang jamaah 25 27 banding sayyilah putanau ini. Aku nangkane ternyata ada riwayat-riwayat yang lebih dahsyat dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Riwayat Simun Tabu nyebut lebih hebat lagi disebutin. Bukan sekadar 27 25 doang. Laguan anak ternyata lebih yang diberikan oleh Allah kepada siapa? Kepada pelunggu yang dalam salat berjamaah. Nah, yang pertama, An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu wa arda qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam salatul rajuli fi jama'atin tad'ufu ala salati fi baitihi wa fi suqihi 25 dhi'fa. Dijelasin kita sama baginda Rasul apa karena baginda Nabi bahasa salatnya orang dalam keadaan berjamaah itu lebih hebat, dilipat gandakan oleh Allah Ta'ala daripada salat di rumah, daripada salat lepakan, daripada salat sindena berjamaah. Riwayat ini jana 25 dhi'fa, 25 derajat. 25 ngana mutah. Nah, ini riwayat siapa? Riwayat Imam Bukhari, riwayat Imam Muslim, Imam Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah. Nah, 25.
Kemudian wadzalika annahu idza tawaddaa fa ahsana alwudu'a thumma kharaja ila almasjid la yakhrujuhu illa as-shalah lam yahtu khatwa illa rufi'at lahu biha darajah. Tuh. Embe kelangan tamau inoi 25 no ngana. Pertama ketika berwudu dia perbaiki wudunya dengan baik. Kemudian dia keluar dari rumah enggak ada niat lain kecuali untuk salat jamaah tersebut. Oh, katanya di sini apa mau pertama? Tidak ada langkahnya menuju masjid kecuali itu pengangkat derajat. Diarak ngana langkahna menuju masjid ngana berarti sekali tanggal langkah ino masyaallah we katika parana mau teno besai langkah dengan masjid. Berarti sekian langkah makin luwe langkah taning masjid makin luwe derajat tenaikang si Allah taala. Apa kana derajat nih? Manzilah, tempat, zadahu rif'atan wa kamala wa azala anhu sayyi'ah tafaddulan wa takarruma. Qala an-Nawawi yakhtalifu dhalika bi ikhtilafi ahwal al-musallin was-salat fayakunu li ba'dihim 25 wa li ba'dihim 27 bihasabi kamali salat wa muhafazatuhu ala hay'ati wa khushu'iha وكثرة جماعاتها وفضلهم وشرف البقية والمختار أن الجماعة فرض كفاية وقيل السنة. Nah, pada itu ternyata ngana pengangkat derajat itu maksudnya apa? Beda ngan tabengku nangulu. Iya. Sei orang-orang yang gemar salat jamaah. Perbedaannya di mana? Perbedaannya di akhirat wah keruan mah beda nangko dengan sigrang berjamaah. Di dunia orang memandangnya juga beda dengan girang berjamaah. Nah, beda dilihat sama orang tuh beda. Kenapa? Karena Allah yang memberikan derajat. Setiap kali orang yang diberikan kekhususiat oleh Allah Ta'ala pasti beda dengan keandupannya. Baik di dunia apalagi di akhirat kan jelas. Nah, kedua, wa hutta anhu biha khati'ah. Yang didapetin sama orang yang gemar salat jamaah, setiap ngelangkah angkat derajat berusaha. Setiap ngelangkah urut dosa salah si bejik-bejik. Berarti semakin jauh rumah kita dari masjid, semakin luwe dosa santai bejik-bejik no tahapus sisi sida Allah Subhanahu wa taala. Pekan di nara itu ni dosa salah ruan tak ada hake. Lapu tu pada yang lain tu dosa salah. Mana bajik jana ngana ini be kaduang. Apa ino bayang berjamaah habis ndak sampai ketinggalan. Salat jamaah jangan sampai ketinggalan. Ngana setiap tengah langkah sai ini dene selapuna. Nah, satu langkah masyaallah. Fa idza shalla lam tazalil malaikatu salli alaihi ma dama fi musallahu ma lam yuhdits. Selama yang ketiga dalam hadis ini dapetin sama orang yang gemar salat jamaah, malaikat itu enggak bakalan ninggalin orang itu dengan ini ngana tabarangin si malaikat. Malaikat itu tuh ke malam yahdus selama ndekna berhadas, selama ndekna batalu dua ke. Selama itu malaikat membersamai orang yang gemar bayang-bayang dengan ini ampe nule. Kemudian wala yazalu fi salatin man tadhara shalah. Makanya itu dihitung sampai kena datang sembahyang berikutnya ini sampai pokoknya selama nang hulu tunu di tempat nih salat itu. Makanya ini surprise dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau kasih tahu yang kabari kita bahwa sesungguhnya luar biasa ini ilmu dengan digirang bayang jamaah. Boleh kata pahala ke beta doa yang isi malaikat selama ini wah boleh bekepire itu elokan doa malaikat ini berarti selama kita berada di tempat solat kita, di tempat kita berjamaah, selama itu malaikat Allahumma sholli alaihi Allahumma arhamhu. Ya Allah, rahmati orang ini, berikan kesejahteraan untuk hidupnya, bukan di akhirat doang, lagu di dunia ndak tonah hadikna kesejukan si Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Nih doaan kuncinya, damannya bayang jamaah.
Nah, ini karena pertama riwayat Imam Bukhari. Kedua, wa an ibni Umar radhiyallahu taala anhuma wa ardahuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatul jamaah afdal min salatil fadhi bi 27 darajat. Nah, putar apal ini kan. Riwayat Imam Bukhari, Imam Bukhari Muslim, Imam Tirmidzi, Imam Nasai, Imam Malik pada ayat 27. Nah, derajatnya lebih daripada dengan si yang biasa-biasa. Ini baru jadi 25. Nah, riwayat si lain. Wa an ibni Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu arda. Qal man sarrahu an yalqa Allah ghadan musliman falyuhafidh ala haula'i as-salawat haitsu yunada bihinna. فإن الله تعالى شرع لنبيكم صلى الله عليه وآله وسلم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى. Tuh, siapa saja yang ingin menemui Allah nanti pada saat menjelang sakaratul maut, sai jemele nadait dalam asya Allah Ta'ala dalam keadaan bersih, suci, bagus. Pada itu ini bagaimana? Ternyata di antara penyebabnya apa mana pada itu? Hendaknya menjaga falyuhafidh ala haula salawat haitsu yunada bihinna. Siapa saja saya milih tercabut nyawanya si Allah Ta'ala dalam keadaan muslim, dalam keadaan yang bagus. Pemuntabunya betul berarti ini termasuk kunci husnul khotimah. Muntamili husnul khotimah di antara penyebabnya dijelasin sama baginda Rasul dalam riwayat ini. Apa ini ngana? Jaga 5 waktu ngana itu baginda Nabi. Insyaallah saya takatuan pasti milih mati dalam keadaan husnul khotimah. Tara dengan milih dalam keadaan dikeruan. Semua orang pengen meninggal dalam keadaan sebaik-baik husnul khotimah. Nah, ini yang anak gawe ya. Batita kok kuncinya. Muntamili na cabut nyawa si Allah Ta'ala dalam keadaan husnul khatimah. Kuncinya ada sama kita. Falyuhafidh ala hadhihi salawat. Jaga ya si 5 waktu berjamaah. Mudahan nanggor baca. Nah, ini baginda Rasul pada kita. Kenapa? Karena ini merupakan sunnah dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang dimana kalau itu sunnah baginda Rasul berarti sebagus hidayah. Yang mungkin gawe nasi baginda Nabi kecuali memang pokoknya paling bagus termasuk sembahyang jamaah ini nih sembahyang paling bagus ya pun pina jadi sunnah baginda Nabi. Walau annakum shallaitum fi buyutikum kama yusalli hadzal mutakhallifu fi baitihi la taraktum sunnata nabiyikum. Berarti kalau ada orang yang sholat mesa-mesa lebalina, maka ya wak ninggalang sunnah baginda Nabi. Kenapa? Ini disunnahkan oleh Allah Ta'ala kepada baginda Nabi. Tidak ada sunnah yang paling hebat, nara sunnah paling bagus kecuali sunnah dengan baginda Nabi. Berarti munara dengan girang, kelebat, culuk, demen ngati pede, mayang mesa-mesa, balik malik. Hati-hati, la taraktum sunnata nabiyikum ngana. Berarti ente engkau berani meninggalkan sunnah baginda Rasul. Walau taraktum sunnata nabiyikum la dhalaltum. Ketika engkau sudah berani meninggalkan sunnah baginda Rasul, ya mina dengan sesat ngana pada kita baginda Nabi. Tuh, makanya gak gampang-gampangan duh tembayang bangkai ngapa kali bali. Ini bagi dengan baru-baru tobat nih Ide aja dengan pocu pacak kuah. Nah, kenapa? Hati-hati. Kalau udah berani menjauhkan diri dari sunnah baginda Rasul, itu alamat la dhalaltum, alamat bakalan tersesat, alamat bakalan celaka.
Oh, kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini baginda Nabi ini ngaraos. Hadis sebacaan teh. Ayo nani anak rende itu ini tahu apa? Aku mana ini banda itu baginda Nabi. Nah, makanya mau nabu je ke. Dah takalabat ke ngawi. Apa ini nakalabatangi baginda Nabi nau. Takalabat ngawi pokoknya ini kalabatang sih baginda Nabi nu. Maunya hidup tamara baginda Nabi nu. Coba dirasain aja lah, rasain akan ngumbi kira-kira hidapna mau narak dengan kira embayang berjamaah, kecil embayang berjamaah. Kadang orang pede, kadang kan dikumbayang lebih birisking ku dia di Allah Taala. Ndak kesombongan lu. Siapa tahu itu istidraj. Apa namanya istidraj? Semakin dikasih sama Allah semakin jauh. Semakin tersadar Allah Ta'ala ini semakin nambah azab aja malah akhirat. Ada yang begitu? Ada. Ih, kan akan dikumbayang dia adik dan kungun pede ya. Berarti nantangin Allah, nanti pengen diazab sama Allah Ta'ala. Nah, no, nenek baginda Rasul. Sebaik-baik sunnah itu kan katanya ya itu yang diajarin sama baginda Nabi. Maka nah gampang-gampangnya. Kenapa? Siapa saja yang berani gampang-gampangin, apalagi udah ninggalin tuh sunnah baginda Rasul di antara salat jamaah. Nah, memang kaji duit sunnah Nabi no, ada di sana. Benar, banyak. Logaan mumpung terbaca salat jamaah no beginu ini pada itu lihat hadis no. Nah, hati-hati. La dalaltum, la munwah dalal, munwah tersesat je bega sakate gini metene parana caya terang no malah sesat dengan bega lu ulah teh. Nah, kenapa? Nih dijelasin. Wa ma min rajulin yatatahharu fayuhsinu at-tuhura thumma ya'midu ila masjidin min hadhihi al-masajid illa kataballahu lahu bi kulli khatwatin yakhtuha hasanah wa yarfa'uhu biha darajah wa yahuttu biha sayyi'ah wa laqad ra'aytuna wa ma yatakhallafu anha illa munafiq ma'lumun nifaq wa laqad kana ar-rajulu yu'ta bihi yuhada baina ar-rajulaini hatta yuqama fi shaf. No, pada itu. Bagaimana? Tidak ada seorang muslim yang memperbaiki wudunya kemudian pergi menuju masjid tempat orang sholat berjamaah kecuali setiap langkah itu dihitung kebaikan amal Allah Ta'ala, setiap langkah dihitung derajat, setiap langkah naudaku'an wa yahutu anhu bihasai'ah, dihitung baginya diampuni dosa salah. Nah, wa ma yatakhallafu anha illa munafiqun ma'lumun nifaq. Mau hati-hati ini. Tidak ada seorang pun si berbeda ngana kancapai gawe si baginda Nabi kecuali sino dengan nifak, dengan munafik. Si jelas ngana munafik baginda Nabi ngana ini. Nah, berarti baginda Rasul ngajarin kita sholat jamaah. Yang enggak demen sama sholat jamaah berarti orang itu udah jelas munafik. Baginda Nabi ngana darak raga-raga ya ini hadis ini. Oh lah jelas kana ma'lumun nifaq. Itulah ngatawana kana dan munafik kau ino kana mun ganti digirang le berjamaah kana. Tuh, baginda Rasul bilang begitu. Kalau udah dicap sama baginda Rasul ahli surga, benar tuh orang jadi ahli surga. Wana wacap dengan ahli neraka, tetua lagi jadi ahli neraka. Mau necap dengan kau dosa beli, yang mula tetua kau dosa beli. Mau necap aja dengan munafik, ya tetu aja dengan munafik dengan ino. Baginda Rasul bilang begitu. Makanya tereni dua ini imun baginda Nabi nyebut ngana ujana bega sakatru ke. Nah, kemudian walaqad kana ar-rajulu yu'ta bihi yuhada baina ar-rajulaini hatta yuqama fi shafna. Tanawaku nakah pada itu si baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, makanya oleh karena itu terperhatian akajek. Apa yang disampaikan sama baginda Rasul ternyata beliau udah tahu dari dulu, kayaknya udah tahu. Kalau sahabat-sahabat silek jana kan namun kali baginda Nabi langsung gitu.
Nah, tapi baginda Rasul tahu kayaknya penyakit orang di akhir zaman kayak begini begitu. Makanya sejak awal baginda Rasul bilangnya, "Nih, seperti ini modelnya, seperti ini modelnya." Pada itu kalangan awal si baginda Nabi. No, kan makati bro, pandai temili jadi dengan munafik ruwei. Cara dengan milih jadi dengan munafik, enggak ada yang mau jadi orang munafik. Nah, mungkin namun kita pada kita nyebut ya munafik kan teh. Ini jarak lah kan dundi aja deh, bukan kan? Tapi kalau udah baginda Rasul bilang begitu, wah ini bau gini ngendi. Nah kata ngendi, lagu baginda Nabi nyebut aja darah dakwah. Kata baginda sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kakak sekali lagi apa rana pejuang ke kita apa rana patiang apa suah sebutan si baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, berikutnya badan itu dalam suatu riwayat dijelaskan bahwa riwayat dari sahabat. Nah, munasi baru ino jana riwayat Imam Muslim, Imam Abu Dawud, Imam Nasai, Imam Ibnu Majah. Dari riwayat selain fadlu salatir rajuli fil jama'ah ala salati wahda bid'un wa 20 darajah. Keutamaan orang yang salat sendiri sama orang yang salat berjamaah itu lebih 20 derajat. Lebih sederajat dan ini yang mahal di jalan Allah Ta'ala. Apalagi lebih sederajat, mahalnya di hadapan Allah luar biasa. Apalagi lebih dengan ini. Bine 20 mana? Sekali sekali salat jamaah 20. Luar biasa. Nah, kemudian dalam riwayat yang lain apa ngana? An Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu arda qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqul inna Allah tabaraka wa ta'ala la ya'jabu min as-salati fil jam'i. Kata baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Allah Ta'ala itu sangat ridha. Allah Ta'ala sangat memuliakan. Allah Ta'ala santeri sina benga. Kita sei bengayang si Allah Ta'ala. Kalau udah Allah Ta'ala heran, kita tuh hebat dengan. Kalau manusia heran kepada manusia yang lain jana kadang ngarak meli ini kadang ngarak meli pu parang dengan ngandungan ini kan aku pun Allah Ta'ala jana marah dengan hebat. Kalau Allah Ta'ala udah bilang saya nih bangga sama orang yang begini, demen aku bangga aku hebat dengan ini. Ngana ino bangga yang si Allah Ta'ala dengan si setiap kali sholatnya ino pasti na sholat dalam keadaan berjamaah geger culuk reda demen kata Allah Ta'ala ngana kita dengan hingga nu. Kalau ada mana Allah Ta'ala kan apa pemelian temuda ya no. Bari kita muntah demen le dengan le muda tadi apa. Dia ulah sakat-sakat nyada yang kali dua nang ni langsung ngoda tanya dia. Apalagi kalau udah Allah Ta'ala demen la ilaha illallah apa je melian temuda. Enggak ada yang susah bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, nih hebatnya ke siaran apa rana. Nih luar biasa kata ibadah ni tesi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Riwayat yang lain, riwayat Imam Ibnu Khuzaimah, man tawadda'a fa asbagha al-wudu'a thumma masya ila salatin maktuba fa shallaha ma'al imam ghufira lahu dhanbu. Siapa saja yang sebelum salat dia perbaiki salat wudunya sempurna sina wudu, setelah itu jalan menuju salat berjamaah bareng imam kecuali dengan